Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-15 terakhir dari kuliah IP, Integer Programming, membahas tentang solusi menggunakan heuristik, relaksasi, dan partisi. Di sini, di bagian bab ini memperkenalkan beragam dari algoritma heuristik primal yang bisa digunakan untuk mendapatkan solusi yang baik, atau solusinya aproksimasi dari masalah IP atau COP. Ya, listnya diantaranya adalah menjelaskan metode relaksasi, kemudian contoh-contoh tipe model IP, kemudian menyelesaikan masalah dua Lagrange untuk linear dan juga untuk integer. Kemudian ada 3 metode efisien untuk menyelesaikan dua Lagrange dan mengembangkan algoritma dekomposisi. Kita tidak akan membahas keseluruhan bab ini, ada sedikit saja yang Ibu coba jelaskan mengenai penjelasan solusi menggunakan heuristik, relaksasi, dan juga partisi. Di sini solusi strategi yang sudah dipelajari meliputi pertama melakukan preprocessing, kemudian branch and bound dan turunannya, yaitu branch and cut dan branch and price, kemudian ada heuristik dan ada relaksasi. Kemudian untuk formulasi yang lebih baik dengan preprocessing, semuanya sudah ada dibahas di bab 4. Bisa dirujuk kembali mulai dari 4.2, kenapa preprocessing dalam solver MIP dipakai, kemudian di 4.3 teknik-teknik preprocessing dasar, dan di section 4.4 tentang teknik preprocessing yang sama tapi untuk masalah IP01 bisa dibaca ulang. Kemudian ada masalah LP yang didasarkan kerangka dari branch and bound, yaitu versi klasik pertamanya nih untuk integer biner dan mixed integer yang dijelaskan di buku Hiller dan Lieberman. Ya. Kemudian heuristik untuk memperkuat batas bawah. Di sini kata bahasannya ada di 4.3, cara memperkuat batas, ya kan, di preprocessing. Kemudian di subbab 14.3 di sini ada solusi yang baik bagi MIP, yaitu solusi dalam beberapa persen untuk optimal. Ya, dikatakan cukup baik atau bisa menjadi titik awal untuk suatu algoritma. Pendekatan heuristik yang di 14.3 itu ada penelusuran lokal, penelusuran tabu, dan algoritma genetika. Kemudian untuk relaksasi batas atas, ya, untuk memperkuat batas atas, ada 3 tipe relaksasi: relaksasi LP, relaksasi kombinatorial, dan relaksasi Lagrange. Yang kedua pertama ini adalah membuat daerah visible yang direvisi, tapi fungsi objektifnya tetap. Yang ketiga, caranya mensubstitusikan fungsi objektif minimisasi lainnya untuk CX, yang salah satunya nilainya sama atau lebih kecil dari daerah layak yang ditetapkan. Kemudian cut yang lebih kuat untuk memperkuat solusi polyhedron juga ada dibahas sebelumnya di 12.3 melalui rounding, disjunction, dan lifting. Bisa dibaca ulang. Ya. Kemudian dilanjutkan ke solusi primal menggunakan heuristik. Kata heuristik itu sendiri adalah algoritma aproksimasi yang didesain untuk secara cepat memperoleh solusi yang baik.
tapi solusi tersebut belum tentu optimal. Heuristik itu memberikan konsep penelusuran yang memiliki kegunaan, karena kata heurisken ini artinya untuk menentukan, menemukan. Jadi Shapiro itu membedakan antara heuristik khusus, masalah heuristik khusus, dan penggunaan aturan yang diperumum ya, aturan yang sudah menjadi fakta tanpa pembuktian. Jadi rules of thumb untuk mencapai solusi visible yang baik bagi MIP dan metode untuk tujuan umum, yaitu dengan menelusuri ruang solusi visible-nya. Ya, jadi Shapiro juga menekankan bahwa bisa dikombinasikan dengan heuristik, masalah heuristik khusus untuk memperbaiki keefektifannya. Istilah kadang-kadang digunakan bila satu heuristik mengkontrol heuristik lainnya di level yang lebih rendah dari suatu aktivitas, itu dikatakan meta heuristik. Ya. Heuristik awal, heuristik penelusuran lokal itu mulai dari solusi visible yang diketahui dan dengan perubahan yang dibatasi di satu atau beberapa koordinat yang mencoba memperbaiki nilai fungsi objektif tapi tetap visible. Oleh karena itu, aturan heuristik ini yakni memilih elemen dari set. Misal, TSP menunjukkan heuristik sederhana yang jelas. Pergi atau lewati kota terdekat berikutnya yang belum dikunjungi. Dimulai di home base dan bergerak dari satu kota ke kota yang belum dikunjungi yang terdekat sampai semua kota sudah dilewati. Dan kembali ke home, ke rumahnya. Yang akan membentuk tour visible yang tidak punya subtour. Rute yang dijelaskan mungkin tidak optimal, mungkin bisa jauh dari optimal, gitu ya. 2 atau lebih metode penelusuran lokal, yaitu penelusuran tabu dan simulated annealing. Ya. Kemudian ada juga genetic algorithm. Kemudian heuristik yang baik tersedia untuk kebanyakan masalah optimasi kombinatorial dan integer karena strukturnya. Menyelesaikan masalah MIP real world, masalah MIP yang real itu dengan pendekatan dari bab sebelumnya mungkin akan menjadi sangat lambat. Solusi diperlukan dalam detik atau menit, bukan jam atau hari. Itulah kenapa perlunya heuristik ya dari 1, 2, 3 itu. Kemudian formulasi MIP itu terlalu sulit untuk branch and bound, branch and cut, dan juga pendekatan berbasis LP. Ya. Kita lihat penelusuran lokal. Penelusuran lokal ini ada di untuk heuristik ini ada di chapter 9 dari buku ini, Garfinkel Nemhauser. Ini sejarahnya ya. Jadi lokasikan solusi visible sebagai tempat awal untuk algoritma MIP karena menentukan solusi visible untuk MIP bisa susah gitu ya, menyulitkan di prakteknya. Metode penelusuran lokal itu mendapatkan keuntungan dari solusi awal visible. Metode penelusuran lokal bisa diintegrasikan ke metode penelusuran umum, yaitu algoritma genetika atau metode MIP. Di sini ada contoh dari 2 heuristik penelusuran lokal, yaitu Wolsey, misalnya ada 6 kota,
Karena simetrik ya, maka agak ada segitiga ke atas saja seperti itu ya. Jadi ini kan artinya 9 juga gitu ya nantinya kan. 9, 28, 12, 11 gitu dan seterusnya. Jadi simetrik berarti AIC sama dengan AJI ya. Dan ininya 0 pasti karena ke dirinya sendiri gitu kan. Oke, Wolsey menggunakan algoritma greedy yaitu membentuk tour segmen segmen by segmen. Jadi segmen melalui segmen tour dari TSP dengan selalu memilih segmen yang biayanya paling kecil dan tidak membentuk subtour kalau ditambahkan ke set dari segmen terkini. Sekuennya 13, ini kamu bisa cek ya, 13 dengan biaya 2 misalnya. Ya, misalnya 13 dengan biaya 2 ini kan. Kemudian 46 dengan biaya 3, 6 12 dengan biaya 9, 25 dengan biaya 10 dan 45 dengan biaya 24 lihat di tabel tadi di matriksnya. Jadi tour greedy-nya adalah 1, 3, 6, kemudian dari 6 ke 4 gitu ya. Tuh dari 4 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1. Itu totalnya adalah 54. Kalau dia buatnya secara greedy gitu ya. Jadi yang terdekat-terdekat saja. Heuristik tetangga yang terdekat diaplikasikan pada matrik C yang sama sehingga menghasilkan gini ya, 13 dengan biaya 2, 36 dengan biaya 6 gitu ya. Kalau dicari yang lanjutan di 13, 36, kemudian 64, 45, 52 kalau pakai matrik yang sama gitu. Misalnya the nearest neighbor ya. Kalau yang ini dengan memilih biaya, tadi kan dengan memilih biaya yang paling rendah yang tidak membentuk subtour gitu ya. Nah, kalau ini dengan tetangga-tetangganya. Kalau dia misalkan memilih 13 lanjutannya berarti 3 ke 6, dari 6 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2, 2 kembali ke 1. Biayanya ditotalkan adalah 54. Sama dengan greedy tour. Jadi ya, tadi yang pertama adalah greedy. Ini yang kedua adalah dengan nearest neighbor nih. Nah, gitu. Contoh dari model MIP khusus untuk algoritma penelusuran lokal nih ada di sini di beberapa artikel ini. Scheduling real time, masalah trim loss, gitu, capacitated production scheduling, job shop, kemudian vehicle routing with time windows. Ya, untuk memotivasi aplikasi contoh dari algoritma generik yang muncul di 1432, misalnya ada aplikasi dari algoritma penelusuran lokal nearest neighbor, ya kan ada seperti itu. Ya. Kemudian ini penjelasannya dibaca saja. Kemudian dua versi dari heuristik adalah satu di mana konsumen yang tidak dilayani terkini itu dekat dengan depot. Jadi digunakan untuk memulai rute baru, setiap rute baru. Dan customer lainnya di rute lainnya ya. Rute lainnya di mana customer yang belum dilayani, yang terkini itu paling jauh dari depot. Itu digunakan untuk setiap route. Jadi bisa seperti itu. Jadi yang paling dekat atau yang paling jauh. Dalam contoh di Sapiro, depot itu labelnya 0. Konsumen bisa 1 sampai 13 karena di situ konsumennya ada sampai 13. Berarti ada 13 kali 13 matrik jarak. Dan permintaan setiap konsumen yaitu integer bernilai 2 sampai 9 itu diberikan. Itu misalnya seperti ini. Rute satunya kan depot 11 10 0 nilai dan seterusnya ini total cost-nya. Nih. Jadi untuk rute 2 bentuknya seperti ini misalkan second version-nya dan seterusnya. Kemudian pendekatan yang menggunakan artificial intelligence ada 3 tadi, tabu search, simulated annealing dan genetic algorithm. Ini yang mengenalkan pertama kali adalah Holland, ya. Kemudian dilanjutkan kalau simulated annealing-nya oleh Kirkpatrick et al.
Ya, kemudian genetik algorithm masih dilanjutkan oleh Glover juga, gitu ya. Nah, kemudian masih Glover, tabu search, generik ya, generik algorithm. Ini genetik ya sebenarnya, genetik algorithm ya. Ini ya. Adalah diperkenalkan sebagai heuristik penelusuran global atau tujuannya secara umum. Karena keduanya mimik itu mencontoh adaptasi genetik dan adaptasi dari perilaku manusia, maka disebut dengan pendekatan artificial intelligence. Ya, meliputi tahapan crossover, selection, dan mutation ya, dari biologi evolusioneri gitu. Jadi bentuknya seperti ini. F-nya. F adalah daerah visible dari MIP di bab 2. Aplikasi dari heuristik adalah solusi S elemen dari F yang terkini merupakan solusi terbaik yang disebut incumbent. Jadi incumbent itu adalah solusi yang terbaik terkini. Penelusuran heuristik penelusuran lokal termasuk juga tabu dan simulated annealing itu akan mendefinisikan neighborhood key S dari solusi yang dekat ke S dalam F. Nah, bagaimana key S dibentuk adalah masalah yang khusus. Kemudian di sini ada istilah tabu. Tabu itu asalnya dari fitur memori short term, ya, jangka pendek dari heuristik yang menghalangi solusi dilewati lagi, ya, di sebelumnya. List atau daftar dari ukuran yang beragam secara random atau yang ditetapkan dari solusi yang dikunjungi terkini itu dijaga, yang disebut dengan list tabu. Ya, pendekatan lain adalah dengan menghalangi atau menghalangi, tidak memperbolehkan kunjungan ke solusi yang memiliki atribut tertentu. Ini deskripsinya dinyatakan oleh Wolsey. Kemudian Pedroso itu mengaplikasikan tabu search untuk solusi dari versi bounded terbatasnya MIP generik. Nih, seperti ini formulasinya. Jadi pertama inisialisasikan list tabu kosong, nih ininya ya, baca aja. Ini tabu search algoritma dari Wolsey. Ya. Strategi Pedroso-nya melibatkan memperbaiki variabel integer Y dengan heuristik search tabu, penelusuran tabu, dan memperbaiki nilai objektif optimal Z dan variabel continue X dengan menyelesaikan masalah LP menggunakan algoritma simplex. Ya. Pengukuran kritikal dari akhir solusi LP adalah jumlah V dari pelanggaran kendala kalau ada. Ya. Dikatakan oleh Pedroso, SI itu lebih baik dari SJ jika maksud pelanggaran kendala VI-nya kurang dari VJ, atau VI sama dengan VJ, atau ZI kurang dari ZJ. Jadi seperti yang di Pedroso jelaskan, solusi inisialnya diperoleh dengan membulatkan nilai optimal relaksasi LP untuk variabel integer agar memperoleh solusi layak. Tabu search mulai menggunakan solusi ini dengan mengubah buat perubahan di
variabel integer setelah variabel kontinunya dihitung ulang melalui solusi optimal LP. Kemudian modifikasi solusi dibuat menggunakan struktur neighborhood simple atau bisa diinkremen, ditingkatkan, atau dikremen berarti menurun, naik atau menurun. Kan 1 unit dari nilai variabel integer di solusi terkini terbaik. Jadi kalau Y aksen adalah solusi tetangga untuk Y, jika YK aksen adalah YK plus 1 atau bisa YK min 1. Gitu ya. Kemudian bergerak gitu, kalau bergerak akan tabu atau tidak diperbolehkan jika melibatkan variabel yang sudah terkini diubah. Kemudian ada simulated annealing, ya, melibatkan probabilistik yang dikontrol, randomisasi yang terkontrol probabilistik, yang membawa evaluasi dari tetangga secara tetangga random atau yang terbaik terkini, karena ada proses looping yang dimasukkan ke situ. Gitu ya. Dalam metropolis algoritma metropolis, solusi inisial S, yaitu state dari material, ada fungsi objektif F yang merupakan internal energy atau energi internal, dan ada initial temperatur T, yaitu diketahui. Neighbor S aksen itu dipilih secara random. Level energi dari incumbent terkini Fs dan tetangga Fs aksen itu dibandingkan. Kalau dia lebih rendah level energinya, kita biarkan S aksen dengan probabilitas 1. Kalau ternyata level energinya lebih tinggi, biarkan S aksen yang memiliki probabilitas ini. Ya. Temperatur itu biasanya selalu bertahap direduksi dengan faktor R. R-nya berada dari 0 sampai 1. Disebut dengan rasio cooling, ya, rasio pendinginan. Probabilitas menerima S aksen pada S kalau Fs aksen lebih dari Fs itu menurun karena temperatur menurun. Kriteria penyetopannya atau penghentiannya kalau metalnya frozen, beku, yaitu T-nya antara 0 sampai 1. Fitur probabilistik dalam proses loop-nya secara periodik bergerak dari menggerakkan nilai terbaik terkininya menjauhi dari optimal lokal. Tapi aplikasi ulangan dari R memaksa porsi dari perubahan yang tidak meningkat untuk berkurang. Ya, di sini yang menyatakannya adalah kickback brake. Nah, ini kelebihannya dari SA, mampu membuat minimum lokal dari temperatur yang non-zero, kemudian caranya adalah divide and conquer, ya, outcome-nya, di mana fitur kasar dari state finalnya muncul di temperatur tinggi. Sedangkan yang lebih baik, ya di finer, ini gross yang kasar, yang lebih baiknya muncul di temperatur yang lebih rendah. Ini COP, untuk masalah COP ada di sini. Penggunaan SA-nya, simulated annealing, graph partitioning, graph coloring, TSP, dan quadratic assignment. Kemudian ada juga GA, pakai pendekatan probabilistik juga, seperti tabu search dan SA. GA juga mempertahankan pool, ya, kelompok atau populasi dari solusi kandidat. Dan populasi ini melibatkan tidak hanya mutasi, ya, bukan cuma mutasi seperti SA, tapi juga seleksi parent, orang tuanya dari pasangan populasi, kombinasi atau crossover namanya, untuk membentuk 1 atau 2 offspring bawahannya, keturunannya, gitu ya.
Dan akhirnya seleksi populasi didasarkan atas kriteria fitness. Populasi baru dipilih dengan menggantikan anggota populasi original dengan anggota anak yang identik, ya, offspring-nya. Jadi mengikuti evolusi dari populasi di biologi, gitu ya. Diasalkan dari evolutionary biology, ya, biologi evolutionary. Jadi kalau kita lihat algoritmanya adalah seperti ini. Ya, bisa dibaca, jadi dapat solusi awal S, kemudian temperatur inisial T, dan reduction faktornya, seterusnya. Di sini pseudocode-nya juga ada, sudah banyak pseudocode untuk GA ini. Choose, pilih populasi awal, evaluasi fitness dari step individual, ulangi sampai terminasi, time limit, sufficient fitness, gitu ya. Peroleh, select, base ranking individual, create offspring, dan seterusnya. Crossover dan juga mutasi itu terlibat secara probabilistik ini di sini. Jadi memudahkan variasi dalam offspring. Likelihood, ya, bahwa kromosom itu diikut sertakan dalam offspring tergantung pada nilai fitness-nya yang didefinisikan relatif ke sebagai objektif dari optimasi. Kromosom misalnya di contoh kita adalah beragam rute, ya kan, dalam setiap solusi 1 dan 2 tadi. Jadi misalnya dalam rute leg, dia kakinya dalam rute 313, dalam rute 8 03350, gitu ya. Itu disebut dengan skemata atau building blocks atau genes, gen, gitu ya. Di gambar 14.4 dari Sapiro, crossover diaplikasikan pada dua solusi dari masalah rute lokal. Ya, ingat bahwa ada 13 rute tadi antara dua solusi orang tua, parent-nya. Di gambar paling atas. Ini kalau misalkan di figure ini seperti ini ya. Ini penjelasan figure 14.4. Ya. Rute diurutkan ulang dengan fitness-nya, nilai fitness-nya diukur dalam biaya per ton. Probabilitas pemilihan P harus dilampirkan atau dimasukkan, diinputkan ke setiap rute, dan probabilitasnya akan menurun dengan nilai fitness-nya. Bentuk aturan probabilitasnya PX sama dengan ini, untuk kemudian ini, dan seterusnya. Menurun. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat selection ordernya, root 3 misalnya seperti ini, root 1 dan seterusnya. Menurut nilai fitness-nya. Untuk masalah delivery. Kemudian ada solusi dual menggunakan relaksasi. Ya, kita tahu ini kita punya ZIP untuk masalah pure integer, semuanya integer. Kemudian ada namanya pendekatan relaksasi. Itu LP dan kombinatorial, dan terakhir adalah Lagrange. Ini ada definisinya, relaksasi ada dua sifat. Kalau RP-nya invisible, maka IP juga invisible, gitu kan. Relaksasinya kalau relaksasinya invisible berarti IP-nya invisible. Kalau IP-nya visible maka ZR-nya kurang dari ZIP. Ya. Jadi Z yang relaksasinya pasti kurang dari sama dengan ZIP. Kalau untuk relaksasi program linear seperti ini. Ya, ininya bilangan real. Ya. Kemudian
ingat kembali di bab 4 gitu ya, bahwa banyak masalah optimasi kombinatorial punya sifat bahwa relaksasi LP-nya memiliki daerah visible L yang sama dengan convex hull dari solusi integer visible dasar, yaitu masalah penugasan, transportasi, transshipment, ya, masalah aliran maksimum dan aliran biaya minimum linier yang disebut dengan masalah IP yang mudah dari bab 10. Dan penyelesaian dari LP relaksasinya memberikan nilai optimal juga. Misalnya ada punya masalah seperti ini, berarti ini IP pure murni, maka titik visible yang yang jelas langsung terlihat, misalkan 2 kalau 21 Z-nya 14 misalnya 12, ini pasti semua memenuhi kendala kalau dilihat yang obvious. Jadi batas atas untuk Z-nya adalah 12 karena yang paling rendah, ya kan. Jadi solusi dari relaksasi LP dari program dari IP adalah 0,2 dan 2,2 gitu ya. Dengan Z star-nya adalah 9,8 kalau kita relaksasi ya. Jadi pembatasan ini kita buang, integernya kita buang. Kita selesaikan, dapat seperti ini. Bisa diselesaikan dengan simplex dan alat bantu. Hitung minggu misalnya. Jadi pada batasan ini kita tahu nilai optimal dari IP itu haruslah bisa 10, 11, atau 12. Nyataannya 0,3 adalah solusi IP optimal dengan nilai optimalnya adalah 12. Ya, jadi ini 0, turun ini 3. Sifat relaksasi LP, kenyataannya bahwa relaksasi IP kalau dia invisible, maka IP originalnya juga pasti invisible. Kemudian yang kedua, relaksasi kombinatorial, seperti namanya sebutkan, itu kita remove, kita buang satu atau lebih kendala dari IP, dan membentuk kelompok masalah optimasi kombinatorial. Misalnya ada matriks TSP seperti ini, kalau kita remove kendala sehingga tidak ada subtur yang diperbolehkan, maka relaksasinya diketahui sebagai masalah penugasan jadinya. 1 ke 3, 3 ke 1 gitu ya. 25, 5, 4, 4 ke 2, 15. Gitu. Ya. 2 subtur 131 dan 2542 itu muncul, dan nilai optimal 15 merupakan batas bawah dari tur 5 kota, tur yang punya panjang 5 kota. Tur yang punya panjangnya 5 ya. Jadi tur kota yang punya panjangnya 5. Gitu ya. Catatan juga merupakan nilai optimal dari relaksasi LP gitu ya, dari TSP. Untuk mendapatkan batas atas secara sebarang saja pilih tur 1 2 3 4 5 1 misalnya, yang akan menghasilkan panjang, tinggal kita tambahkan saja berapa tadi nilai-nilainya, adalah 30. Batas yang lebih kuat diperoleh dengan menggunakan heuristik yang tetangga lebih dekat, gitu, yang menghasilkan 1 3 4 2 5 1 dengan panjangnya 16. Jadi kalau menggunakan relaksasi COP dan heuristik sederhana, kita peroleh solusi optimal dari TSP bisa 15 yang ini tadi, atau juga 16 kalau pakai nearest neighbor. Ya. Di sini ada aplikasi yang digunakan oleh Wolsey, yaitu integer knapsack. Ya, sama dan integer. COP, relaksasi COP masalah ini diperoleh dengan membulatkan setiap koefisien dalam kendala menurun ke integer terbesar yang kurang dari sama dengan, berarti pakai floor ya, pembatasan ke bawah. Sehingga ini jadi pembatas ke bawah 14, ini tetap 10, ini jadi 12, 25, 20, ini jadi 69, seperti ini. LP relaksasi optimal COP punya nilainya seperti ini kalau kita selesaikan.
ya, tanpa memandang nilai integernya, dan Z-nya juga seperti ini. Jadi 207 adalah batas atasnya, jadi dari ZIP. Jadi selalu menjadi batas atas solusi relaksasinya. Beberapa vektor visible yang jelas dari COP dan fungsi objektifnya misalnya ditemukan seperti ini. Kalau kita set seperti ini ya, karena dia harus bernilai integer, misalkan seperti itu. Ya, yang harus memenuhi kendala ya. Ini dicoba saja kita memenuhi kendala-kendala ini. Misalnya seperti ini. Jadi nilai optimal IP adalah di antara batas bawah 197 yang tertinggi, ya, dan lower bound itu ya, batas bawahnya, dan batas atasnya 207 yang tertinggi ini ya, 207 yang terendahnya. Terendah berarti yang paling tinggi dari sini ya. Solusi IP optimalnya adalah Z206. Jadi relaksasi COP itu memberikan batas yang diperkuat dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga adalah relaksasi Lagrange. Jadi kalau ZIP seperti ini dengan punya F-nya yang ini, nah ini adalah set kendalanya ya kan, 1 dan 2 ini. Nah gitu. Ya, jadi set plus sama dengan B2, maka M kendala bisa dipartisi menjadi 2 set, yaitu dengan M1 plus M2 sama dengan M. Jadi kita perkenalkan relaksasi Lagrange, kita tambahkan CX plus lambda ini pengali Lagrange-nya, B min A1X gitu ya. A2X-nya lebih dari sama dengan B2, misalkan salah satu kendala ini yang kita pakai gitu ya. Jadi Lagrange lambda itu tidak memuat kendala yang lebih rumit dan lambda lebih dari sama dengan 0 yang memaksa B min A1X kurang dari 0. Ya. Ini ada proposisi ZLR lambda seperti yang didefinisikan di atas. Untuk LR lambda memiliki sifat bahwa ZIP lebih dari sama dengan ZLR lambda. Untuk semua lambda lebih dari sama dengan 0. Ini dijelaskan di Nemhauser. Misalnya ini ada masalah IP, Z1, Z2 sama dengan 0, dan integer. Ya, bisa kita tulis ulang, kita tambahkan ini, masukkan. Yaitu, nah ini, ini sudah ada ini. Ya, di section 1441, develop dengan first kendala 3, ini kendala yang pertamanya. Yang tadi, contoh pertama tadi, kita masukkan ke fungsi objektif, ya kita balik ya, harus dibentuk kurang dari, berarti 5 dikurang 3x1 dikurang 3x2 ya, gitu. Terus bentuknya kurang dari seperti formulasi sebelumnya tadi, definisinya. Jadi kita bisa tulis, kita pisahkan atas x1 dan x2-nya plus lambdanya. Ini menjadi sama dengan, gitu ya. Solusi ini memberikan batas bawah untuk IP originalnya. Relaksasi Lagrange ini untuk diselesaikan masalah-masalah sulit bisa dipakai, yaitu di penjadwalan penjadwalan pesawat terbang gitu ya, masalah penugasan generalisasi, masalah penjadwalan kapal. Oke, jadi materi pertemuan ke-15 ini sampai dengan Lagrange tadi. Jadi ada LP Lagrange LA, ada ada relaksasi Lagrange, relaksasi kombinatorial, dan terakhir adalah relaksasi Lagrange. Ya. Demikian materi ke-15. Ingat, materi UAS adalah dari pertemuan ke-13 sampai pertemuan ke-15. Berbentuk studi kasus yang harus diikut sertakan juga kasusnya berdasarkan dari artikel yang sudah dipublikasikan. Dan akan Ibu share secepatnya soal UASnya. Untuk paling lambat pada hari Kamis siang pukul 1, mahasiswa sudah bisa mengumpulkan jawaban UASnya minggu depan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.